Selamat pagi, Assalamualaikum. Ibu Eras Kaita Ginting. Ya, Waalaikumsalam, Ya, Bu. Mas. Ya, perkenalkan saya Septian, Bu. Ya, apa kabar Mas Septian? Alhamdulillah sehat. Suara saya jelas, Bu? Jelas, jelas sekali. Oke, siap. Ya, Oke. baik. Terima kasih Mas Septian yang sudah membuka. Ya, dibuka dulu atau gimana Mas? Langsung Oke, aja. saya buka Silakan. dulu ya, Bu ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi para peserta interpersonal skill pasca pelatihan DTS 2021. Salam sehat. Oke, Digers, sebelum memulai kelas pelatihan soft skill interpersonal skill, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Septian sebagai host pada kelas 12 ini. Agar pelatihan berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun, dimohon untuk seluruh para peserta dan ibu pengajar bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Muslim dapat membaca surat Al-Fatihah, bagi yang agama lain bisa menyesuaikan. Berdoa dimulai. Coba RPL rekayasa perangkat lu. Berdoa selesai. Selanjutnya pada sesi pelatihan interpersonal skill ini akan dibawakan oleh ibu pengajar kita, yaitu Eras Kaita Ginting MIKOM, atau biasa disapa dengan Ibu Eras dari UIN Raden Fatah, Palembang. Dalam proses belajar mengajar, diharapkan para peserta dapat mengikuti kelas dengan seksama, mematikan mikrofon saat pengajar berbicara, dan konsentrasi, agar ilmu yang didapat bisa berguna nantinya. Sebagai pengingat juga, untuk para peserta, jangan lupa mengisi absensi sesuai kelas masing-masing di dalam Google Form yang akan diberikan pada kolom chat nanti. Selanjutnya dipersilahkan Ibu Eras Kaita Ginting MIKOM, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Septian yang sudah membuka acara dan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya, sharing informasi, sharing ilmu mengenai interpersonal skill. Oke, saya sapa dulu. Selamat datang para peserta pelatihan interpersonal skill. Di sini ada 106 lebih dan mungkin akan bertambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah diberi kesempatan kepada kita dan masih diberikan kesehatan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom online, di Zoom meeting yang difasilitasi oleh Universitas Terbuka dan program dari Kominfo. Baik, langsung saja ya, mungkin di sini sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat ya. Oke, memang semasa pandemi semua dilakukan secara online. Bahkan, saya cerita sedikit, background saya adalah dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya diberi kesempatan untuk menjadi pengajar di kelas ini selama 3 hari. Nanti mungkin kita akan bertemu di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, kemudian nanti ada juga pembagian materi, mungkin kalian bisa cek di LMS ya, di LMS materi-materi apa saja yang akan kita dalami untuk kebutuhan dari program ini. Baik, domisili saya di Palembang ya, kemudian saya adalah dosen di Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi sangat sesuai sekali dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, saya akan share screen.
kita akan langsung saja, mungkin teman-teman sudah penasaran ya dengan interpersonal skill, karena memang interpersonal skill ini sangat bermanfaat ketika kita akan terjun ke lapangan. Tapi sebelum saya masuk ke materi interpersonal skill, ada baiknya kita mengetahui bagaimana sih diri kita sendiri dulu, karena memang interpersonal skill ini bentuknya adalah keterampilan. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada dua, saya panggil teman-teman saja ya, karena kita anggap saja masih milenial ya, masih masih zaman apa ya, masih kaum milenial, jadi masih saya panggil teman-teman saja ya. Oke, mungkin kenapa saya share dulu sebelum masuk ke interpersonal skill, karena memang interpersonal skill ini sangat sangat apa ya, sangat ketika kita menjadi manusia ya, manusia kemudian kita berinteraksi dengan orang. Nah, ini interpersonal skill sangat sangat kita butuhkan. Nah, tapi jangan salah, interpersonal skill kita itu dibentuk dari karakter kita sendiri gitu. Nah, mungkin di sini ada yang ada yang karakternya, ada yang positif, ada yang negatif. Oke, kita mulai dari karakter kita ya. Jadi di sini pembentukan karakter di Indonesia itu ada 3 ya, pembentukan, ada pengembangan, dan pemantapan. Nah, jadi kalau kita di sini mungkin ada yang sudah berkeluarga, mungkin ada juga ada yang masih single, ada yang masih nyari jodoh, mungkin ya mudah-mudahan ketemu jodohnya, dan yang berkeluarga selalu langgeng. Nah, kalau punya anak, misalnya kita punya anak atau kita sendiri mungkin bisa flashback lagi ketika kita masih kecil. Nah, pembentukan karakter kita itu dibentuk dari usia dini, ya. Bahkan di dalam kandungan sebenarnya kita tuh sudah dibentuk loh karakter kita sama orang tua kita. Kenapa begitu? Karena mungkin kalian pernah lihat ketika orang tua yang sedang seorang ibu yang sedang mengandung, dia akan mengajak komunikasi anaknya ya, mengajak komunikasi. Lalu mungkin kalau yang Muslim didengarkan Al-Quran, mungkin agama lain mungkin dibacakan misalnya semacam Alkitab misalnya, atau kitab-kitab suci yang lain dibacakan, sehingga anak yang dalam kandungan itu bisa mendengarkan. Sebenarnya mereka sudah mendengarkan dari dalam kandungan. Kemudian setelah lahir, anak-anak juga akan dibentuk. Kita tuh akan dibentuk karakter kita. Nah, sayangnya sekarang banyak ibu-ibu yang mungkin yang bekerja dan bapaknya bekerja, mungkin itu diserahkan kepada asisten rumah tangga ya. Sehingga yang membentuk karakter itu terkadang bukan orang tuanya sendiri, tetapi asisten atau orang lain yang bukan orang tuanya. Nah, kemudian setelah ada usia dini, lalu ada pengembangan. Nah, saya di sini umurnya sebagian berapa ya umurnya ya? Ada yang bisa jawab? Di sini umurnya 21. 21. 25. 25. Ada yang lebih tua lagi mungkin atau lebih muda lagi? 20. Berapa? 19. Oh, ada yang 16. 19. Oh, 19. Ya Allah, masih muda ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya 20 ya. Oke. Oke, jadi ada yang 19, mungkin ada yang 25 tahun. Nah, 19 itu bisa masuk ke kategori sebenarnya remaja ya, masa pengembangan. Jadi masih belas-belasan ya, belum melewati 20 ya, belum melewati 20. Jadi masih masa-masa remaja di mana ini sangat rentan. Nah, jadi selain dari bentuk dari kecil, mungkin ada ibu dan ayah kita yang salah satu dari mereka yang cerewet, misalnya ibu kita cerewet. Nah, kemungkinan besar anaknya juga bisa jadi suka ngomong, kemudian semua dikomentari, bisa jadi. Atau dua-duanya orang tuanya pendiam, nah kemungkinan anaknya juga jadi pendiam. Nah, coba di flashback lagi, nih orang tuaku nih seperti apa? Apa yang karakter-karakter yang diturunkan dari orang tua kepada kita? Nah, itu nanti akan berpengaruh loh ketika kita berhubungan dengan orang lain, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, perilaku kita tuh akan dipengaruhi oleh karakter kita. Nah, di usia remaja 19 tahun itu ada yang 19 tahun ya, ini masih belasan, ini masih teenager ya, masih remaja. Nah, sekarang di Indonesia misalnya, lingkungan masyarakat yang tidak kondusif, misalnya di satu daerah ada
daerah itu yang kayak di Palembang itu ada di daerah Gandus ya. Daerah Gandus itu adalah ada kampung narkoba ya. Nah, kemungkinan besar, ini kemungkinan besar ya, ada kemungkinan kecil ketika mungkin dibatasi dengan agama, mungkin di apa namanya diajarkan agama, kemudian pindah dari situ atau gimana. Tapi kemungkinan besar perilaku anak-anak di situ akan apa namanya terpengaruh oleh lingkungan, ya. Makanya kenapa kita harus apa ya, harus memberikan lingkungan yang baik kepada misalnya kepada anak kita nanti atau kepada kita sendiri. Jadi kita itu membentuk pertemanan kita sendiri sehingga itu tadi karakter kita terbentuk juga. Kita berteman dengan orang yang malas ngerjain tugas kuliah, otomatis kita juga akan terpengaruh. Kemudian kita berteman dengan orang yang rajin, IPK-nya misalnya selalu tinggi misalnya IPK. Kemudian kita akan berpengaruh juga kepada kita. Nah, apa yang saya sampaikan di sini mungkin bisa menjadi flashback ya, bisa menjadi refleksi buat kalian. Sebenarnya saya ini siapa sih? Saya ini karakter saya yang diwariskan dari orang tua itu apa aja sih gitu kan? Oke. Tadi ada remaja, kemudian dari remaja kita akan menjadi dewasa ya. Dewasa ini bisa dibilang mungkin sekitar tadi ada yang 25, ada yang itu dewasa awal ya. Dewasa awal itu sekitar 20 sampai 25. Nah, itu tahap dewasa awal di mana kita sudah mulai bisa menganalisis bagaimana sih lingkungan kita, kemudian bagaimana juga berita-berita yang bersebar di lingkungan kita ya, itu dengan mudah kita akses di mana-mana. Nah, disinilah kita bisa berpikir, mulai menganalisis ini benar atau salah. Nah, di situ di pemantapan usia dewasa. Nah, ketika karakter itu sudah terbentuk ya, mulai dari remaja itu sudah sulit untuk, bukannya tidak mungkin ya. Misalnya kita nih orangnya yang kalau naruh handuk itu sembarangan, atau kita terbiasa misalnya buang sampah itu sembarangan, terbiasa untuk misalnya kita ada nggak di sini mungkin yang ketika dia pergi misalnya keluar rumah dia sudah kunci pintu, lalu dia pergi, lalu dia pulang lagi, dia tidak yakin kalau dia sudah kunci pintu, lalu pulang lagi ke rumah, kemudian dia cek oh ternyata sudah dikunci, dan itu dilakukan jadi kebiasaan. Ada kekhawatiran atau ibu-ibu di sini yang mungkin sudah berkeluarga di sini yang selalu kalau pergi tuh, aduh tadi udah matiin air belum ya, aduh tadi udah matiin kompor belum ya. Nah, itu jadi kebiasaan sebenarnya, dan itu bisa dirubah tapi tidak mudah. Ya, jadi kalau karakter yang sudah tadi ya, karakter yang sudah terbentuk dari remaja, khususnya remaja, itu seperti kita mengembalikan telapak tangan gitu. Tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Kalau mengembalikan telapak tangan sangat mudah ya, kita tinggal mengembalikan ini. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kan nanti kita akan membahas bagaimana sih pembentukan karakter yang baik, lalu baru kita masuk ke interpersonal skill. Nah, jadi saya tidak masuk langsung ke interpersonal skill karena selain interpersonal skill, kita juga harus tahu sih sebenarnya karakter kita sehingga kita membentuk keterampilan kita dengan baik. Dan ingat, keterampilan itu bisa dilatih. Jadi kalau sampai saat ini ada yang mungkin di sini yang soft skill-nya mungkin saya kurang nih soft skill-nya atau keterampilan tuh banyak ya, masih kurang nih. Nah, kita bisa membentuk itu dan jangan takut, tidak ada yang kata terlambat dan itu semua bisa dilatih ya. Oke, ini kemudian ada metode pembentukan karakter. Nah, jadi sebenarnya kita bisa membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Walaupun saya bilang tadi, kalau udah usia dewasa seperti tadi ada yang Masnya bilang 25 gitu ya. Mungkin ada yang 26, 27. Nah, itu bukannya tidak mungkin, tapi sedikit sulit gitu ya untuk merubah karakter, kecuali dan karakter itu dibentuk bisa berubah dari tekad diri sendiri. Jadi misalnya kita perokok nih, terus pacar kita bilang, Mas jangan merokok dong, saya nggak suka kalau laki-laki merokok. Nah, kalau di depan pacarnya dia nggak ngerokok, di belakang pacarnya, di belakang pacarnya dia ngerokok. Nah, jadi sebenarnya itu tidak ada perubahannya. Jadi yang bisa merubah kita itu, yang bisa mengubah karakter kita, itu adalah kita sendiri. Jadi
introspeksi diri sendiri, lalu kemudian apa yang kurang kita perbaiki. Nah, disinilah di interpersonal skill ini kita mulai dari karakter kita. Dari karakter kita, lalu kita akan munculkan bagaimana hard skill dan soft skill yang harus kita miliki, sehingga karakter itu mendukung soft skill kita. Nah, yang pertama tuh kita bisa melakukan evaluasi apa yang telah dilakukan. Nah, ini kan kalau tidak salah semuanya ini masih fresh graduate ya, kebanyakan fresh graduate atau enggak lagi job seeker ya, pencari kerja. Nah, kita itu pertama tuh harus reflection dulu diri kita, mengevaluasi dulu apa yang sudah dilakukan. Mungkin kita bisa membuat checklist apa sih yang sudah kita lakukan selama ini. Umur kita nih sudah 19 tahun di dunia. Di dunia ini mungkin kita udah 19 tahun. Oke, masa produktif itu kita masih SMA itu, sampai S1 itu kita sudah masih didukung atau dibimbing oleh orang tua kita, dibiayai orang tua kita. Tapi setelah S1 kita sudah udah tamat kuliah, di sini ada fresh graduate, ada job seeker. Nah, artinya tuh kita tuh harus merefleksi lagi. Lalu jangan sampai ya, benar ya kata orang tua itu ya, penyesalan tuh adanya di belakang. Memang betul ya, penyesalan itu selalu ada di belakang. Kalau penyesalan di depan, kita pasti jadi orang sukses semua. Tapi yang membedakan kita dengan orang yang sukses itu ya, menjadikan kita orang sukses itu adalah kita move on gitu. Kita mengevaluasi dulu. Nah, mengevaluasi dulu apa yang telah kita lakukan. Oke, saya selama ini masih banyak membuang-buang waktu saya untuk bermain HP. Bahkan sehari saya bisa menghabiskan waktu 6 jam untuk main HP. Misalnya main apa, Mobile Legend atau apalah ya itu ya. Nah, itu kita evaluasi. Bagaimana kita memaintain waktu kita. Apa yang sudah kita lakukan. Lalu 19 tahun atau 25 tahun itu apakah kita sudah produktif dalam meningkatkan keterampilan kita, produktif dalam mengubah karakter negatif kita menjadi positif. Lalu kemudian kita harus timbulkan rasa ingin tahu. Jadi setelah kita mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, kita harus cari tahu juga perkembangan sekarang seperti apa. Lalu bagaimana sebenarnya kita tuh bisa ya, kita bisa menambah ilmu kita dengan tidak hanya berdasarkan pengalaman kita. Misalnya pengalaman buruk kita pernah diwawancarai, lalu ketika diwawancarai mungkin kita salah kostum atau kita salah menjawab pertanyaan dari pewawancara misalnya. Nah, sebenarnya kita jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kita bisa belajar dari orang lain. Jadi secara belajar kita tuh bukan hanya kita mengalami sendiri, tapi kita juga harus bisa melihat orang lain sehingga apa yang terjadi sama orang lain itu tidak terjadi kepada kita. Nah, kemudian kita berdiskusi ya. Berdiskusi ini penting ya, membuka pikiran kita ya. Jadi kita menjadi orang yang terbuka, tidak yang sentimental terhadap satu hal misalnya. Mungkin karena kita, mohon maaf, mungkin di sini ada yang umurnya mungkin sudah dewasa, cukup dewasa mungkin tapi belum menikah, lalu kita berdiskusi dengan orang yang sudah dia menceritakan tentang pengalaman dia menikah dan punya anak, lalu kita terjadi mengalami sentimen gitu terhadap statement dia. Nah, itu sebenarnya perlu dihindari ya, karena kita memang sebagai orang ya, sebagai manusia misalnya kita harus memiliki sifat yang open minded ya, terbuka dengan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Kemudian kita memplanning apa yang dilakukan setelah kita mengevaluasi. Artinya tadi evaluasi ini kan sebagai bentuk kita membuat planning ke depannya. Evaluasi kita negatif, misal banyak yang negatif, nah planning ke depannya ini diusahakan yang mengubah yang negatif tadi menjadi positif. Lalu kita action, melakukan rencana yang disusun. Nah, ini penting ya buat fresh graduate atau job seeker supaya waktunya tidak banyak terbuang. Nah, artinya itu kita harus tahu plus minus kita apa, lalu kemudian keterampilan yang bisa dijual. Kita tuh harus menjual ya, selling yourself. Artinya bukan menjual diri dalam arti yang positif gitu. Jadi jangan sampai kita tuh sebenarnya punya potensi yang bagus gitu ya. Kita tuh misalnya pinter mendesain sesuatu sehingga sekarang ini lagi heboh, sekarang lagi kita menuju ke digital ya. Semua dikaitkan dengan digital. Bahkan mata kuliah pun di
di semua kampus itu sudah dikaitkan dengan digital. Nah, artinya kita juga jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau kita belum punya, kita bisa belajar. Lagi-lagi semua bisa dipelajari dan dilatih. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir, saya ini orangnya nggak bisa berkomunikasi loh. Selama ini kamu ngapain gitu? Selama ini kan kamu berkomunikasi dengan orang banyak, tetapi apakah sudah memiliki interpersonal skill yang baik gitu di dalam berkomunikasi dengan orang lain, terutama di dunia kerja, bagaimana interview skillnya, bagaimana listening skillnya. Nah, itu harus dipahami betul. Oke. Kemudian tahap pembentukan karakter. Oke, saya lihat. Di sini mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja nggak apa-apa ya. Kalau menurut saya tidak apa-apa, langsung saja silahkan. Atau misalnya mau bertanya bisa di kolom chat. Kalau malu gitu ya, kadang kan ada yang mungkin ada juga nanti waktu sesi pertanyaan, tapi saya membuka membuka ketika ada mungkin statement saya yang membuat rekan-rekan ada rasa ingin tahu yang tinggi. Silahkan saja, saya sangat terbuka. Walaupun nanti ada sesi pertanyaan mungkin dari Mas Septian ya, dari host kita. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini tahap pembentukan karakter ya. Jadi ini sebenarnya kalau dalam perkuliahan tuh mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan mata kuliah karakter building mungkin ya, pembentukan karakter atau pembangunan karakter. Nah, sebenarnya itu kalau menurut saya pribadi pembangunan karakter itu harusnya dipelajari di SD ya. Dimasukkan ke dalam kurikulum SD. Karena apa? Karena karakter inilah yang akan menjadikan kita, karakter diri kita sendiri inilah yang akan menentukan kita sukses apa tidak. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kurikulum SD itu perlu ditambahkan pembentukan karakter. Bagaimana? Karena anak-anak yang SD itu tidak sealot ya, dalam tanda kutip tidak sealot karakternya dengan orang yang sudah dewasa, yang sudah bukan teenager lagi ya, sudah dewasa, sudah mulai dewasa awal, bahkan dewasa akhir itu sudah sangat susah ya. Dewasa akhir itu sudah sangat susah untuk membentuk karakternya lagi. Jadi makanya kenapa mungkin di SD atau TK bahkan sudah dibentuk lah, sudah ada tuh pelajaran mengenai karakter building, soft skill seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada 4 tahap ya. Ini naik ke atas sehingga ini positif ya, dari yang positif sedikit langsung naik ke positif yang banyak sekali. Ini ya, taburlah gagasan, petiklah perbuatan. Jadi ketika kita membuat suatu opini atau gagasan, kita akan mendapatkan perbuatan yang positif juga. Jadi ketika kita membuat gagasan positif, perbuatan kita positif juga. Lalu taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan. Ini contohnya misalnya ya. Kita tuh terbiasa misalnya paling nggak bisa lihat ada sampah di depan kita. Kita lagi jalan nih, kemudian ada puntung rokok di depan atau ada yang orang lagi ngerokok, buang puntung rokoknya sembarangan. Itu ada yang seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Dan bahkan apinya masih menyala gitu. Lalu dibuang dekat pohon atau dekat daun gitu. Nah, kalau saya pribadi melihat seperti itu, saya langsung matikan itu. Ya nggak marah sama orangnya, nanti orangnya marah balik, apalagi kalau di Palembang kan, ngegas semua kan. Nah, mungkin di sini ada juga mungkin orang Palembang ya, wong Palembang. Nah, jadi tidak menegur orangnya dengan anarkis atau dengan kamu kok ngomong sama, nggak gitu juga. Tapi ya mungkin kita bisa mematikan lah. Yang simpel aja sih, pijak aja gitu kan, biar mati apinya. Nah, ada juga mungkin tipikal orang yang melihat sampah di depan matanya, dia nggak bisa tuh biarin aja ngambil sampah itu nggak diambil gitu, nggak dibuang. Nah, atau juga misalnya ketika kita ke salah satu supermarket mungkin, lalu ketika ada orang yang menjatuhkan barang, dia ngambil tuh, terus jatuh yang lainnya. Ada orang yang dia langsung mengambil lalu menyusun kembali sesuai dengan tempatnya. Ada juga yang udahlah biarin aja kan ada mbaknya gitu.
yang yang menyusun kembali. Nah, itu karakter sebenarnya. Jadi taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan soft skill yang baik, dengan meningkatkan soft skill kita yang baik, otomatis kebiasaan-kebiasaan itu akan muncul di diri kita. Atau misalnya kita nih nggak bisa lihat orang yang nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah yang meminta atau meminta-minta misalnya kayak gitu. Nah, kebiasaan kita sedekah misalnya. Nah, kalau kita berat, tuh kadang kan kita berat tuh ya, nggak usah lah untuk ini. Kita berat, coba dulu dengan yang sedikit dulu ya, 1.000 dulu. Dengan uang 1.000. Nggak punya 1.000 mungkin 500, tapi 500 nggak etis ya. Nah, kalau 1.000 masih oke lah. Nah, kita bisa dengan 1.000. 1.000, kemudian kita kasih, itu pertama, 1.000 pertama. Nanti ada lagi beberapa hari kemudian 1.000 kedua, ketiga, keempat. Dan akhirnya kita terbiasa untuk bersedekah. Nah, jadi sebenarnya kebiasaan itu juga harus dimulai dari sendiri. Oke, kemudian taburlah kebiasaan, petiklah karakter tadi, sudah kebiasaan, akhirnya jadi terbentuk karakter kita, lalu karakter petiklah jadi nasib. Nah, kalau karakter kita sudah baik, kita nanti menjadi orang yang, nanti ada karakter ini bisa gabungannya berpengaruh kepada soft skill kita ya, lagi-lagi keterampilan kita itu dipengaruhi oleh karakter yang sudah kita miliki dari semenjak kita dari bayi ya, dari umur kita sudah bisa berinteraksi dengan ibu kita, ayah kita, sampai kita dipanggil lagi sama Yang Maha Kuasa. Nah, jadi karakter itu harus dibentuk dari sekarang sehingga kita akan mendapatkan nasib. Insya Allah kita akan mendapatkan nasib yang baik. Nah, ini ada sedikit kalau intrapersonal ya. Kalau ada 4 nih ya, olah pikir, olah hati, olahraga. Olahraga ini bukan olahraga ini ya, fisik ya, maksudnya bukan olahraga yang jogging gitu, swimming gitu. Nah, kemudian ada olah rasa ya. Kita juga harus bisa bervisi, cerdas, kreatif. Nah, ini sebenarnya kayak kreatif itu kan soft skill. Soft skill itu kreatif. Lalu kemudian jujur ya, jujur itu sebenarnya soft skill loh. Jadi kalau kita terbiasa untuk tidak berbohong, karena kata orang gini ya, ketika kita berbohong sekali, kita akan melakukan kebohongan berkali-kali untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jadi kita bohong nih, yang sekarang nih, besok itu kita akan bohong lagi untuk menutupi bohongan ini. Nah, seperti itu. Jadi jujur itu merupakan karakter yang memang dari kecil tuh harus ditanamkan, sehingga ketika kita tidak jujur, itu akan ada pemberontakan dari diri kita. Akan ada pemberontakan dari diri kita ya, ini bukan gue loh, ini bukan aku loh, ini bukan saya loh yang melakukan ini gitu. Nah, itu sebenarnya olah hati kita itu harus dipahami. Jadi ada olah hati, olah pikir, kemudian olahraga ya, kita harus kerja keras, disiplin, bertanggung jawab. Kemudian ada olah karsa ya, peduli. Nah, peduli ini juga soft skill. Ya, kita bisa berempati, kita bisa simpati dengan orang, empati dengan orang, kemudian bisa membantu orang lain ya, itu peduli. Itu juga soft skill. Oke, mungkin yang ini sudah oke ya. Saya akan share yang kedua. Oke. Nah, tadi kan kita sudah sedikit tahu ya. Mungkin di sini ada yang mungkin saya minta, ada yang mungkin berani di sini yang sharing tentang bagaimana sih karakter kalian yang sudah kalian punya selama ini. Mungkin ada yang mau sharing, satu orang mungkin di sini. Saya pengen dengar, ada nggak? Boleh, silakan, jangan malu, nggak ada yang salah di sini ya. Kita sharing di sini. Ada nggak kira-kira yang mau sharing pengalaman? Karakter saya itu begini loh, Bu. Karena orang tua saya seperti ini. Nah, ada nggak? Ada mungkin? Silakan, nggak apa-apa. Di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, cuman hanya sharing saja. Kalau malu, kalau silakan. Dan tidak ada door prize ya di sini. jadi jangan berharap hadiah. Hanya ilmu ya. Silakan, mungkin ini saya lihat di sini bersemangat sekali nih Pak Khairul Yahya mungkin. Ya, silakan
Silakan Mas, saya pengen tahu karakter yang Mas punya itu positif dan negatifnya apa Mas? Sebelum kita masuk ke interpersonal skill Mas. Silakan dibuka mic-nya. Ya, silakan. Ya, mohon izin Bu. Iya, silakan monggo Mas. Eh, saya Khairul Yahya dari Solo. Ya. Ya, karakter saya mungkin positifnya karena latar belakang di desa, di kampung, jadi aktivitas sosialnya kan masih tinggi Bu. Ya. Jadi saya rasa karakter positif saya ya masih apa ya? Itu bekerja sama gitu, apa ya namanya? Bersosialisasi apa? Sosialisasinya bagus. Bagus, mantap. Lalu kalau untuk itu juga karakter untuk berani untuk berbicara di depan umum karena latar belakang bapak saya juga dulu pengurus di RT RW seperti itu, jadi berpengaruh pada anaknya, jadi selalu menuntut anaknya buat apa ya, jangan punya mental yang lemah, terutama anak cowok. Ya. Ngomong di depan umum kalau itu sesuatu yang baik, benar, nggak usah malu seperti itu. Ya. Kalau negatifnya apa? Kalau negatifnya sih sering terbawa itu, karena di sini ya latar belakang pedesaan kan kadang pendidikan ya, jadi kadang pikiran kolot, jadi tidak open minded. Misalnya apa Mas kasusnya? Misalnya kasusnya pandemi nih. Pandemi ya, pandemi ini kan. Vaksin ya. Ya, pandemi. Mau pandeminya aja udah nggak percaya, apalagi vaksin kan gitu. Ya. Jadi wah, seperti itu kadang masih di sini masih kental banget karena banyak banget sesepuh yang seperti itu kan. Ya. Mungkin itu. Oke, terima kasih ya Mas Khairul Yahya ya sudah mau sharing sama kita semua di sini terhadap karakternya. Memang betul saya bilang tadi kan, kalau misalnya kita tuh pemberani, ayah kita tuh misalnya suka ngomong di depan, atau mungkin Mas Khairul Yahya ayahnya suka nyanyi, mungkin ketika ada dangdutan, ada acara pernikahan suka nyanyi, akhirnya itu bisa turun ke anaknya. Tadi berani bicara di depan umum ya. Itu sebenarnya kita lihat. Kita kan punya 5 indera ya, dan satu indera kalau ada yang indigo mungkin indera ke-6. Nah, tapi yang normal adalah 5 indera, dan kita bisa melihat, mengamati, oh ayah saya itu pemberani. Artinya saya tuh juga, ya kamu harus berani gitu. Nah, kemudian ayah kita misalnya dan saya mungkin sosialisasinya bagus ya. Maaf, background Mas Khairul ini apa Mas? Kalau boleh saya tahu? Pendidikan mungkin? S1 pendidikan? Iya. Oke. Nah, apalagi pendidikan ya, kemungkinan juga akan sangat misalnya di sekolah ya, guru ya, pendidikan guru ya? Kalau jurusannya teknik informatika sih. Oh, teknik informatika. Oh, itu hard skill ya, teknik ya. Tapi mungkin orang teknik informatika juga harus butuh yang namanya soft skill gitu ya. Selain mungkin jago di bagian hard skill-nya, jago di bagian data, mungkin mengolah data, kemudian ada keterampilan teknis lain. Nah, tapi itu tadi soft skill tadi. Nah, soft skill tadi terpengaruh oleh karakter. Oke, saya sangat mungkin tadi agak flashback sedikit. Oh iya, bapak saya itu ini ayah saya tuh orangnya berani, pantesan saya ini sekarang berani. Oh iya, bapak saya itu suka bersosialisasi. Oke, itu turunan ya. Keturunan memang itu karakter dibentuk pertama kali oleh keluarga. Ya. Oke, terima kasih Mas Khairul Yahya. Nanti akan ada ini lagi, saya katanya lagi, kita masuk lagi ke berikutnya ya. Nah, tadi kita sudah tahu ya karakter kita itu terbentuk dari siapa ya. Kita menjadi orang yang seperti ini sekarang, kita menjadi orang yang berkepribadian sekarang ini itu dipengaruhi oleh keluarga. Yang kedua adalah lingkungan ya. Yang ketiga adalah pengalaman kita. Nah, oke. Jadi karakter tadi kaitannya dengan kepribadian itu adalah modal penting untuk menunjang keberhasilan seseorang dalam hidup. Ya, ada upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan kepribadian.
Jadi kepribadian itu kalau kita pribadinya positif, contohnya nih, kamu positifnya apa sih misalnya? Oh saya itu mudah bergaul kayak Mas Khoirul tadi. Saya ini orangnya pintar sosialisasi. Artinya kebanyakan orang yang pintar sosialisasi dia adalah orang yang pribadi yang menyenangkan. Ya, menyenangkan artinya dari segi komunikasi, dari segi etika ketika dia berbicara dengan orang lain, bagaimana dia merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, seperti itu. Misalnya nih, kita ngomong sama orang lain, kemudian orang lain kita tuh sambil megang HP. Mungkin pernah di sini berpengalaman ya, punya ada yang pengalaman. Kita lagi curhat nih, aku tuh gini loh tadi malam, gini. Nah, terus teman kita yang kita ajak curhat tadi sibuk main HP, buka Instagram atau apa, Facebook. Gimana tuh perasaan kita ya? Nah, artinya itu mungkin bisa jadi kita bukan orang dia mungkin dia bosan dengar cerita kita bukan cerita kita itu tidak menarik, atau dia memang punya karakter yang cuek gitu, tidak bisa merasakan apa yang orang rasakan. Pengennya tuh kan kalau kita cerita tuh, ih kok gitu ya? Oh ya ampun, kok gitu sih lah gitu kan. Jadi direspon gitu. Nah, jadi kepribadian itu modal penting untuk menunjang keberhasilan kita dalam kehidupan kita. Kemudian harus digarisbawahi bahwa sikap dan kepribadian seorang bukanlah sesuatu bakat, ya. Lagi-lagi semua bisa dilatih, yang sudah ada sejak lahir tidak dapat diubah lagi. Jadi kepribadian itu atau karakter itu memang tidak seperti mengembalikan telapak tangan, ya, gampang ya. Tapi bisa diubah, ya. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita memang mau berusaha. Balik lagi ke niat. Jadi lagi-lagi semua yang kita lakukan itu adalah kembali lagi ke niat kita. Ya, kita niatkan dalam diri kita. Misalnya nih, kita mau pergi ke suatu tempat. Ketika kaki kita melangkah, ini menjadi kebiasaan ya. Menjadi kebiasaan. Ketika kaki kita melangkah dari pintu keluar setelah pamitan dengan orang tua atau dengan istri atau dengan suami atau dengan anak, kita melangkah ke depan, keluar. Kita ucapkan doa ya. Baik, itu semua agama pasti mengajarkan doa ya, berdoa. Kita ucapkan doa dan tanamkan di niat kita. Oh, saya nih jam 8 ada perkuliahan psikologi komunikasi, jam 10 ada komunikasi massa. Oke, saya pergi ke kampus, saya niat nanti akan mengajar jam 8 dan 9. Tiba misalnya nih ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai dulu ya. Tiba misalnya di jalan ada kenapa-kenapa dengan saya misalnya. Tuhan itu sudah mencatat niat kita. Oh iya, dia ini pergi ke kampus itu tujuannya baik. Nah, jadi kita sebenarnya mulailah dengan niat ketika kita pergi. Jadi kepribadian tadi berkembang dan dibentuk karena lingkungan, pengalaman, motivasi yang kuat, dan inilah nantinya akan membedakan antara seseorang dengan orang lain. Jadi lingkungan kita itu berpengaruh sekali ya, seperti saya bilang tadi. Ketika kita berada di lingkungan yang orangnya ramah, orangnya baik, kemudian kalau gotong royong, suka ke gotong royongan misalnya, kita akan terbawa dengan seperti itu. Ya berbanding terbalik kalau misalnya di lingkungan kita tuh individu, ya sudah kita ikut individu juga. Nah, jadi kepribadian itulah yang membedakan antara misalnya saya Eras dengan Mas Khoirul tadi. Kalau saya mungkin karakternya seperti ini, kepribadian saya seperti ini. Nah, Mas Khoirul seperti ini. Nah, itulah yang membedakan. Seperti juga soft skill. Soft skill itu berbeda. Yang dimiliki oleh saya dan dimiliki oleh teman-teman itu berbeda soft skill-nya. Berbeda semua. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang kepribadian, kita juga akan berbicara tentang konsep diri. Jadi ada konsep diri positif dan ada konsep diri negatif. Lagi-lagi ya, karakter dibentuk dari semenjak kita masih dalam bayi, dalam kandungan. Dari orang tua kita, akhirnya karakter itu akan membentuk konsep diri kita. Dan kalau di komunikasi, kita itu sebenarnya humas bagi diri kita, PR ya. PR bagi diri kita. Jadi kalau misalnya gini, yang bisa menilai kita itu orang lain ya. Yang tahu kita itu orang lain, apakah kita tuh orang menyenangkan ataukah orang yang menyebalkan. Mungkin dalam satu grup ini terasa nih, kalau ada kita tiba-tiba, mungkin ini, ketika ada ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba kita datang semua pada diam. Nah itu hati-hati ya, hati-hati seperti itu. Karena bisa jadi kita itu adalah orang yang tidak disukai.
Nah, jadi konsep diri kita masih negatif. Mungkin kita kalau cerita tuh pengennya kita aja yang didengarkan, nggak mau mendengarkan orang lain. Nah, atau kita misalnya giliran susah-susah kita nggak ada, giliran senang-senang kita ada. Nah, itu konsep diri yang negatif. Nah, konsep diri adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri dalam situasi yang ada sekeliling kita. Jadi ada baiknya kita mengenali diri kita, mengetahui bagaimana konsep diri kita, dan orang lain tuh memandang kita tuh seperti apa sih ya. Mungkin kalian harus tahu juga. Misalnya saya nih kalau bergaul tuh memang sih agak egois sedikit misalnya. Kalau misalnya lagi susah gitu, ada yang teman yang susah, saya mending pergi aja deh daripada direpotin misalnya seperti itu. Nah, itu konsep diri kita ya. Lalu apabila seseorang mempunyai konsep diri yang lemah akan menyebabkan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Lalu kurang mampu mengungkapkan perasaan dengan wajar, sulit menerima kritikan dan sulit mengetahui bahwa dia salah. Nah, ini konsep diri yang negatif ya. Kurang mampu mengungkapkan perasaan dengan wajar. Nah, jadi ya, dalam komunikasi itu diam itu adalah komunikasi ya. Kita diam itu komunikasi. Nah, ketika kita sulit berkomunikasi dengan orang lain, apakah pesan yang kita sampaikan itu akan sampai? Ya tidak. Kalaupun sampai, mungkin terjadi miskomunikasi. Ya, apa yang kita harapkan dari orang lain itu misalnya, ambilkan minum, yang diambilkan sendok misalnya. Nah, itu artinya miskomunikasi. Artinya orang yang kita ajak bicara itu tidak mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Itu simpelnya ya, contoh simpelnya. Apalagi dengan analisis ya. Kalau kita menganalisis atau berbagi sesuatu dengan orang lain misalnya, itu akan lebih sulit lagi. Nah, jadi kita harus punya konsep diri yang positif. Terus kemudian kita sulit menerima kritikan. Nah, itu tadi Was Koirul tadi dia open minded. Tidak open minded ya. Oke. Tidak terbuka. Nah, ya itu mungkin bisa dirubah ya, bisa diubah Mas. Bisa diubah itu untuk menjadi lebih baik lagi. Apalagi kalau kita di dunia kerja ya. Banyak sekali ya yang mungkin menyinggung kita, yang sentimen dengan keterampilan kita. Mungkin Mas Koirul pintar mengolah membuat software misalnya, terus menganalisis software itu, menjual software itu misalnya. Kemudian ada yang tidak suka dengan kita. Nah, lalu atau misalnya kita tidak open minded, orang lain tuh mengkritik kita, software yang lu buat itu kan udah ada di internet. Jangan nganggap itu baru, ya, misalnya seperti itu ya. Nah, kita tuh harus open minded apapun itu. Kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan kita juga bisa harus berdamai dengan kritikan dan masukan dari orang lain. Karena sebenarnya kalau kita pikir positif, kritikan yang dia berikan itu sebenarnya membangun kita gitu. Oh, jangan sampai ya. Jangan sampai mungkin aku bisa buat software yang memang ada di YouTube atau ada di internet, tapi kamu nggak tahu ada satu kunci atau key yang tidak dimiliki oleh software lain, ya seperti itu misalnya. Nah, lagi-lagi dibutuhkan soft skill yang kreatif, yang inovatif. Sulit menerima kritikan ya tadi sudah, dan sulit mengetahui bahwa ia salah. Nah, makanya kata orang dulu tuh, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, tapi orang lainlah yang melihat kita. Oke, ini apabila bila seorang mempunyai konsep diri yang baik, nah ini yang diharapkan ya, akan mempunyai sifat dan sikap yang terbuka, open minded, tidak memiliki hambatan dalam berkomunikasi bahkan dalam situasi yang masih asing sekalipun. Ya, jadi supel, orangnya supel. Nah, bagaimana Bu cara biar kita tuh dalam satu misalnya kita nih masuk ke dalam komunitas yang baru Bu, bagaimana sih cara kita berbaur gitu kan? Nah, ini kan pasti kalau dalam komunikasi itu bisa banyak hambatannya. Ada hambatan status, misalnya nih kita di lingkungan saya misalnya, saya tuh baru keterima misalnya lulus di UIN Yogyakarta. Kemudian di sini banyak senior, lalu saya disuruh presentasi di depan senior. Akan ada tuh hambatan status. Ya, bagaimana Bu caranya kita tuh bisa masuk atau kita bisa bergaul dengan orang lain? Nah, atau bagaimana cara kita bisa diterima di lingkungan kita? Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan orang lain, ada baiknya tuh kita melihat latar belakang orang lain tersebut dulu ya. Tapi bukan berarti kita tuh
memilih-milih. Ya wajar kalau kita memilih, tetapi kita tidak bisa melihat seseorang itu dari misalnya dari penampilannya, tapi kita lihat latar belakangnya. Misalnya ibu kita nih, mohon maaf, ibu kita nih misalnya tamatan SD misalnya, mohon maaf ya, tamatan SD. Kemudian kita nih yang tamatan S1, mungkin nanti S2, mungkin S3, lalu kita ajaklah ibu kita nih diskusi mengenai tentang apa ya, tentang virus misalnya, tentang bagaimana kontroversi dari vaksin misalnya. Nah, lalu ibu kita nih yang nggak pernah nonton TV, yang nggak tahu berita, lalu kita ajak diskusi seperti itu. Kira-kira nyambung nggak ya? Saya rasa nggak nyambung ya, terjadi hambatan di situ. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, saya sih saranin ya, ketika kita bertemu dengan orang lain dan orang lain itu kita pengen ngajak ngobrol, misalnya kita ke bandara nih, di bandara itu kita lagi nunggu lama, sebelah kita tuh ada orang, lalu bagaimana cara kita memulai pembicaraan? Ya kita harus cari kesamaan. Misalnya, Mas atau Mbak mau kemana? Ke Jakarta. Oh iya, saya juga di Jakarta, mau ke Jakarta Mas. Nah itu persamaan pertama. Yang kedua, oh Jakartanya di mana Mas? Oh, saya misalnya di Jakarta Utara. Oh, beda Mas, saya agak jauh sedikit Mas, bisa saja Jakarta Selatan. Oh iya, itu kan gitu. Kerja di mana Mas? Di misalnya di Telkom. Oh, ada Mas, teman saya Mas. Nah, lagi-lagi kita cari kesamaan gitu. Nah, dengan kita mencocok ilmu cocologi ya, kalau di Lambe Turah itu ya. Dengan mencari kecocokan kayak gitu, sehingga komunikasi kita bisa menjadi lancar sebenarnya. Tapi kalau kita putus sampai di situ, oh ya udah akhirnya diam-diaman. Nah, tapi itu tadi saran saya sih kalau misalnya mau memulai omongan ya mungkin bisa dicari sesuatu yang sama gitu, biar supaya berlanjut omongannya. Nah, itu ya. Kemudian dapat tanggap dan mudah menyesuaikan diri. Ya, ini kayak bunglon ya. Kalau hijau ya kita jadi hijau, kalau biru kita jadi biru ya. Tapi selama itu positif ya bisa kita lakukan gitu. Jangan sampai kita nyamain orang itu misalnya suka menjelek-jelekkan orang lain ya, kita jangan jadikan seperti itu. Suka gibah misalnya, ini biasanya cewek-cewek nih ya suka gibah gitu, ngomongin misalnya Lucinta Luna gitu kan, ngomongin Rahel Fainya misalnya. Nah itu kita hindari ya seperti itu ya, walaupun terkadang kita tuh godaan setan, ayo yuk ngomongin orang ya, benar nggak sih? Kalau cewek-cewek tuh biasanya kayak gitu, nggak tahu kalau cowok-cowok ya. Kebanyakan ibu-ibu atau mbak-mbak gitu, kemarin tuh Lucinta Luna katanya hamil, gila, mulai gibah itu sebenarnya itu apa ya, godaan setan untuk selalu kita tuh gibah. Dan bahkan bukan hanya dengan teman, terkadang kita itu bergumam dalam hati gitu, karena nggak ada teman mungkin kita bergumam, gila ya hidupnya edan gitu kan, semua dipublish gitu, baju nggak pakai apa, mendingan nggak pakai baju deh daripada pakai baju begitu misalnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya kita melakukan komunikasi dengan diri kita sendiri. Itu kalau di komunikasi namanya komunikasi intrapersonal ya, dengan diri kita sendiri ya, bergumam ya. Terus kemudian kita dapat berpikir jernih dan positif dalam menghadapi persoalan hidup. Sudah. Kalau ngomongin persoalan hidup, mungkin semua manusia itu punya persoalan hidup ya. Udah, kalau nggak mau punya persoalan hidup ya mati aja gitu kan, ibarat kata kan seperti itu ya. Selama manusia hidup, dia akan dihadapkan dengan yang namanya dilema, dihadapkan dengan dua pilihan yang harus dia memilih gitu, mau memilih yang kiri atau yang kanan, seperti itu. Nah jadi kalau kita punya konsep diri yang positif, kita tahu mana yang mau kita pilih ya. Jadi menghadapi persoalan hidup tuh ya, ini saran nih buat teman-teman, kalau menghadapi persoalan hidup apapun itu, berpikirlah jernih. Kata orang tuh jangan mengambil keputusan ketika lagi emosi, atau jangan mengambil keputusan ketika sedang bahagia. Ya. Jadi mengambillah keputusan itu ketika ya sedang normal gitu. Jadi berpikirnya bisa jernih dan positif. Lagi emosi nih, lagi berantem sama pacar, terus ngembaliin semua barang-barang misalnya. Ya terus nyesal sendiri ya, kenapa aku kembaliin barang-barang itu, padahal kan aku kan butuh misalnya. Nah itu salah satu contoh ya, mungkin ada pengalaman di sini mungkin ya, itu sebagai contoh aja yang ibu berikannya. Lalu bagaimana strateginya membangun percaya diri tadi?
Nah, ini mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Tadi Mas Khairul tadi sudah menjelaskan ya bagaimana mengenal kekuatan, kelemahan diri, bekali diri dengan wawasan dan pengetahuan yang cukup, kemudian menjadi diri sendiri, kendalikan keinginan untuk tampil sempurna, cari teman yang untuk bercermin, berlatih untuk memperbaiki berulang-ulang. Jadi kita mengenal diri kita punya soft skill apa, kita punya hard skill apa dalam diri kita nih. Kita pintar, misalnya pintar hard skillnya, kita tuh pintar mendesain, kita pintar melukis, kita pintar mengolah data, kita pintar, IPK kita 4,00, pintar secara akademis, atau kita pintar secara bernegosiasi. Kalau negosiasi itu soft skill ya. Nah, jadi itu kita kenali dulu kelemahan dan kekuatan. Kalau bisa, kalau memungkinkan kita tulis dalam notes gitu, list kekuatan kita ini, kelemahan kita ini. Nah, itulah yang akan menjadi poin penting ketika kita melamar pekerjaan. Yang membedakan kita, mungkin ada 10 orang nih yang diinterview. Nah, membedakan kita dengan orang lain itu apa? Apa yang bisa kita jual dalam diri kita nih, soft skill kita, hard skill kita, apa sih yang bisa kita jual? Nah, kalau belum ada, nah salah satunya mengikuti program ini sangat baik ya, mengikuti digital talent scholarship ini sangat baik ya, sampai di pasca ya, ini sudah sampai pasca programnya. Nah, ini sangat baik. Nah, ini membedakan kita dengan orang lain yang nggak mengikuti ini gitu. Nah, itu bisa dijual ya, dijual dalam tanda kutip ya, sertifikatnya, pengalamannya, bahkan ya pasti dapatlah ilmu bermanfaat, nggak mungkin nggak dapat ilmu bermanfaat ya. Insya Allah pasti dapat lah itu ya, ilmu yang bermanfaat. Dan ingat kalau segala sesuatunya itu masih bisa diperbaiki ya. Artinya kalau kita balik lagi ke niat tadi, kalau kita mau bersungguh-sungguh pasti ada jalan, itu aja ya. Kemudian, nah ini ada 7 kekuatan utama. Manusia, kekuatan impian, kekuatan fokus, kekuatan disiplin diri, kekuatan pembelajaran, kekuatan pikiran, kekuatan perjuangan hidup, dan kekuatan kasih. Nah, ini yang sebenarnya menjadi ini. Mungkin ada kekuatan impiannya. Kita tuh mengimpikan mungkin pengen jadi PNS mungkin. Mau jadi PNS, mungkin mau jadi akuntan, mau jadi Presiden. Waduh, Mas Ferry mau jadi presiden. Benar itu, amin ya. Lah, amin ya, moga-moga ya. Presiden, kalau nggak jadi presiden negara ya jadi presiden rumah tangga dulu ya, Mas Ferry ya. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Mas Ferry di mana lokasi domisilinya? Lumajang, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Kalau boleh tahu backgroundnya pendidikannya apa? Baru masuk kuliah. Semester 1 keluar 1, semester 2 keluar 1, Bu. Aduh, ini bocor kayaknya, Mas. Mas Septian. Iya, Bu, 2 semester udah keluar 2, Bu. Mas Septian, mohon izin Mas Oke, Bu, sudah di-mute ya, Bu ya. Iya. Oke, Mas Ferry, baru tamat kuliah ya? Bapak baru mau masuk? Baru masuk maba. Oh, maba. Di mana? Di kampus mana? Politeknik Malang. Polinema. Kampus Lumajang. Waduh, mantap. Sukses ya kuliahnya ya? Iya. Masih lama tuh kayaknya jadi presiden rumah tangga ya. Ya, oke, semangat belajarnya, semoga tercapai impiannya ya. Jadi segala sesuatu itu kita memang harus bermimpi dulu. Bermimpilah. Tapi bermimpinya itu jangan hanya mimpi ya. Tapi kita tuh punya visi dan misi. Nah, jangan bukan cuma perusahaan loh yang visi dan misi, punya visi dan misi, atau universitas loh yang punya visi dan misi. Kita pribadi aja kita harus punya visi dan misi. Contohnya apa? Kita mau visi kita, misalnya kita nanti dapat beasiswa luar negeri. Nah, ini kan dapat beasiswa dari Kominfo ya. Ya, ini dapat beasiswa dari Kominfo mengikuti program talent ini. Digital talent scholarship ini. Nah, mungkin kayak misalnya saya visi saya 2 tahun ke depan dapat beasiswa luar negeri misalnya. Nah, lalu misinya apa? Untuk mencapai visi kita tuh apa? Atau misalnya Mas Ferry ini
saya mau nanti di akhir semester saya mau dapat IPK 4,00, tapi dengan tambahan bekerja. Jadi bekerja sama kuliah, tapi tetap kuliah saya secara akademik 4,00 misalnya. Nah itu impian kan? Impian itu bisa dikaitkan dengan visi. Visi kita ke situ arahnya. Tapi jangan hanya mimpi, ya. Action, tadi action. Nah, action lah itu dengan misi. Bikin list. Misi kita satu, untuk mencapai mimpi tadi, untuk IPK 4,00 sambil kuliah, sambil kerja. Pertama, misinya ya, membagi waktu dengan benar, ya, mengerjakan tugas kuliah dengan baik. Yang ketiga, tetap bekerja dan itu tadi ya, memaintain waktu antara bekerja dan kuliah. Ya. Keempat, berhubungan baik dengan dosen. Ya, itu penting ya. Kita menjalin hubungan dengan dosen, itu penting ketika kita masih kuliah ya. Oke, fokus ya. Itu tadi visi dan misi. Jadi kita harus fokus, lalu disiplinkan diri kita untuk melaksanakan visi dan misi kita tadi. Lalu pembelajaran, lalu pikiran kita juga harus positif ya. Keluarkan kata-kata yang positif. Aku nggak mampu, aku pasti mampu gitu loh. Orang lain kok mampu, aku nggak mampu gitu. Nah itu pasti bisa ya. Tapi lagi-lagi itu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, itulah ada perjuangan hidup ya, dan dukungan dari orang-orang sekitar kita. Itu penting sekali. Doa dari orang tua ya, kalau orang tuanya masih ada ya. Doa dari orang tua, datang dari ayah, ibu kita. Jadi segala sesuatunya mintalah restu. Ketika kita mau interview pekerjaan di perusahaan A misalnya, atau kita mau ikut tes CPNS. Nah, itu penting, restu orang tua itu penting. Bu, Pak, saya mau ikut tes CPNS, doain saya ya. Nah, gitu kan. Doa orang tua tuh terkadang makbul ya. Dan itu selalu buat kita itu percaya diri karena kita didukung. Oh iya nak, belajar semoga sukses. Nah, itu seperti itu tuh sebenarnya menjadi kekuatan dalam diri kita ya. Kekuatan kasih tadi dari orang tua. Kalau orang tuanya masih ada ya, mintalah restu setiap apapun kegiatan, mintalah restu dari orang tua ya. Terus pengembangan sikap positif, kepribadian yang menarik sebagian besar adalah karena sikap yang positif. Jadi kalau kita kayak orang bilang prosesnya positif, hasilnya juga positif. Misalnya kayak saya nih, niat saya untuk menjadi pengajar di sini adalah karena saya ingin berbagi. Bukan saya lebih pintar dari kalian mungkin lebih pintar dari saya. Tapi mungkin lebih duluan saya yang bisa menjadi seperti ini daripada kalian. Mungkin nanti 5 tahun, 6 tahun berikutnya kalian yang akan seperti ini, yang berbicara di depan orang banyak, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya masalah waktu, tapi ilmu itu bisa dicari, apalagi sekarang tuh sudah banyak ya, ada YouTube channel lah, ini dan itu ya. Oh iya, subscribe YouTube channel saya. Oke, itu cuma iklan. Intermezzo ya. Oke, positif itu. Jadi apapun yang kita lakukan positif, insya Allah hasilnya positif ya. Nah, misalnya nih, kita memulai sesuatu itu dengan baik, dengan etika yang baik, dengan salam, misalnya apapun salamnya ya, tidak mesti harus assalamualaikum ya. Ya itu bagi yang muslim mungkin ya, bagi yang agama lain gunakanlah salam yang baik gitu ya. Salam sehat selalu, salam apa gitu kan. Asal jangan salam cinta, salam kasih. Nah, itu nanti bisa kena ini ya. Kena gampar gitu ya dengan orang baru misalnya halo salam cinta gitu, aduh habis lah itu kan, langsung jelek langsung ininya citranya ya. Jadi sikap positif ini tercermin dari cara dan gaya berjalan, bersalaman, kebiasaan berpakaian. Nah, nanti ini kita akan bahas ya di pertemuan ketiga ini, hari ketiga. Jadi kita bahas tentang etika berpenampilan ya, etika berjalan. Nah, terus bersalaman itu sebenarnya ada etikanya. Nah, nanti itu akan kita bahas di pertemuan ketiga. Nanti saya akan kupas bagaimana cara kita dalam segi komunikasi itu etika yang bisa kita lakukan dalam pergaulan. Contohnya salah satunya adalah etika berjalan atau etika bersalaman. Biar penasaran nanti ya di hari besok di hari kedua. Hari ketiga itu tentang bukan etika,
Hari ketiga itu ini pemahaman apa. Nah, jadi hari kedua nanti besok kita ketemu lagi, kita akan membahas etika, masalah etika pergaulan ya. Di dunia kerja, etika bergaul di tempat kita kerja, etika bergaul di tempat kita tempat baru misalnya itu. Sopan santun, nah kebiasaan berpakaian nih besok kita bahas. Tata krama, semangat kerja, antusiasme dalam hidup ya. Nah, ini nanti oke, sikap positif, bagaimana cara seseorang berpikir wajar dan serasi tentang dirinya, tentang pekerjaannya, problema hidup, kekhawatiran dan terhadap waktu serta antusiasme dalam menghadapi kehidupan. Jadi setiap orang tuh pasti punya persoalannya. Setiap orang itu pasti punya dilema waktu-waktu di mana kita harus memilih yang A atau B atau memilih pasangan misalnya. Ada yang dua-duanya cocok misalnya ya, yang A dan B. Nah, kita bagaimana cara kita memilih, bagaimana cara kita jangan sampai salah pilih gitu ya. Nah, itu semua dipengaruhi oleh sikap positif kita ya. Kemudian sikap positif ini ada antusiasme, optimis, saling memahami, mampu menangani kecemasan, kemampuan berkomunikasi. Nah, ini soft skill ya. Nanti kita bahas peningkatan kecerdasan memiliki sikap sosial dan penampilan lahiriah. Oke. Nah, ini. Nah, ya. Ini sebenarnya karakter ya. Karakter yang kita bisa miliki. Yang mungkin kalau belum ada di sini, yang checklist di sini mungkin bisa dilihat ya, dibaca. Ada yang mungkin di sini yang belum ada di diri kita, oke, silakan ditambahkan. Mungkin nih disiplin yang tinggi. Nah, ini penting, apalagi di dunia kerja ya. Memiliki disiplin yang tinggi. Kalau di Indonesia itu sudah menjadi bahaya laten ya. Misalnya berjanji datang, misalnya nanti acara dimulai jam 9:30, kayak tadi. Nah, disiplin itu dimulai dari situ. Jadi dari diri sendiri. Jam 9:30 kita ada acara misalnya atau ada interview jam 9:30. Jam 9 atau jam 9:15 itu paling telat kita ada di situ. Paling telat. Jadi disiplin lah mulai dari sekarang. Jangan OTW. Kalau OTW bahasa sekarang on the way itu bahasanya sekarang itu baru mau mandi. Bener nggak? Baru mau mandi. Yo, Mas sama Mbak di sini mungkin sering ya kayak gitu. Lagi di mana bro? OTW gitu kan. Padahal OTW-nya dia itu baru meletakkan HP, ambil handuk, habis itu mandi. Nah, harusnya kalau misalnya kita berjanji jam 10, ya kita harus siap-siap, apalagi kalau rumahnya jauh, itu kita harus spare time dan kita harus menghitung, kira-kira sampai di sana nanti jam berapa. Nah, itu jadi karakter kita nanti, jadi kebiasaan, disiplin yang tinggi ini. Dan ini bisa jadi soft skill kita. Nah, memiliki kesabaran ya, sabar itu penting, sabar gitu ya. Tapi jangan sabar itu bukan ada batasnya sih, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau kita sampai kita bisa ngelakuinnya silakan aja gitu kan, sabar tuh ya. Terus apalagi yang di sini ya, mungkin kalian bisa checklist ini. Saya ada yang nomor ini Bu, ini. Nah ini ya, kejujuran tadi penting sekali. Jadi kalau kita terbiasa jujur, untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur itu sangat memberontak, diri kita tuh akan memberontak. Ada kepedulian sosial yang tinggi ya, tadi kayak sedekah tadi, mungkin kalau kalian berat ngasih 5.000, kalian kasih dulu lah 1.000, mulai dari 1.000, nanti lama-lama terbiasa untuk memberi. Kemudian mungkin ada yang tidak peka terhadap lingkungannya, temannya gini contohnya, mungkin ini sering terjadi nih. Misalnya temennya tersandung nih, atau orang lagi jalan, atau temennya tersandung batu terus jatuh. Ada nggak di sini yang mungkin ngetawain gitu? Atau malah aduh gitu, merasakan apa yang dia rasakan, sakit nggak? Aduh ya ampun gitu kan? Atau malah ada yang tertawa, atau malah ada yang rasain lo gitu kan, misalnya syukur makanya gini-gini. Nah, itu sebenarnya karakter kita loh itu. Jadi saya dulu mau cerita sedikit. Jadi saya pernah nongkrong di kafe. Oh ya, bukan itu. Jadi saya pernah makan di satu tempat. Lalu di tempat makan itu ada kayak selokan bukan selokan sih, kayak air mengalir gitu.
sengaja itu sebagai ini aja dekornya kan. Terus ada orang jalan sambil megang HP, orang itu jatuh ke dalam lubang itu, terus saya ketawain. Pernah itu. Saya ketawain, terus suami saya bilang, nggak boleh loh ketawain kayak gitu katanya. Nanti ada ininya, kata nanti kamu kayak gitu juga. Saya kan nggak percaya ya, jadi saya ketawain kayak gitu. Nah, terus ketika sekali waktu besoknya saya nongkrong sama teman-teman dosen kan di satu kafe. Habis itu kursi saya itu patah. Lalu saya terjatuhlah ke lantai, nggak tahu kena gimana itu kursi, apa masalah berat badan atau gimana saya nggak tahu, pokoknya patah. Terus jatuhlah saya itu ke lantainya itu, dan yang saya salut sama teman-teman saya, mereka bukan malah menertawakan saya, tapi mereka malah, ya ampun, nggak apa-apa mbak, gitu loh. Nah itu sebenarnya saya langsung tertegun, oh itu sih sebenarnya sifatnya, sikap atau karakter yang baik, kepribadian yang baik ketika kita melihat orang susah gitu loh. Mungkin di sini ada yang kayak gitu ya, temennya jahilin temennya jatuh terus ketawa paling besar gitu ya. Itu hati-hati, nanti akan ada balasan itu. Seperti saya ya. Oke. Ini ya sudah ya. Ini ini lewatin saja. Berani mengalah, ya mengalah itu bukan berarti kalah ya. Nah, meminta maaf dan maafkan orang lain, ya ada 3 kata ya. 3 kata efektif itu apa? Maaf, terima kasih, satu lagi tolong ya. Minta tolong. Jadi kalau kita minta tolong sama orang, sebutkan mohon bantuannya atau minta tolong gitu. Dan memaafkan, kita meminta maaf dan memaafkan orang lain. Jadi dalam komunikasi itu, mungkin di sini ada anak komunikasi juga ya, mungkin pernah mendengar ini. Dalam komunikasi itu kita bisa memaafkan, tapi kita tidak bisa melupakan. Jadi kita bisa memaafkan, kita bisa memaafkan orang lain. Kalau ada orang lain, kalau kita ada orang lain yang meminta maaf dengan kita, maafkanlah. Maafkan. Tapi terkadang kita tidak bisa melupakan apa yang sudah dia buat ke kita itu. Nah, terutama misalnya secara verbal ya. Nah, atau yang sekarang nih lagi booming itu tentang KPI ya. Yang pegawainya itu yang mendapatkan perundungan atau bullying dari sesama, bahkan itu sangat tega ya. Maksud saya tuh sebegitunya dia ngebully sampai mohon maaf ditelanjangi. Lalu mungkin teman-teman sudah baca ya berita itu ya, itu kan sudah sangat viral sekarang ya, sempat jadi trending kemarin kan. Nah, sampai segitunya bisa membuli orang lain gitu loh, mempermalukan, lalu setelah ditelanjangi dicoret lah bagian vitalnya itu, lalu divideokan. Aduh ya Allah, itu benar-benar apa ya, melakukan sesuatu kejahatan. Itu menurut saya itu kriminal loh itu ya. Bukan hanya mencopet dan membegal, mungkin itu yang kriminal, tapi juga kayak gitu, setega itu gitu loh untuk dengan orang lain gitu. Nah itu sangat harus harus dihindari, jangan sampai lah ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai lah kayak gitu ya. Nah itu contohnya ya. Jadi ya mungkin si MR atau MS itu bisa memaafkan ya, korbannya itu bisa memaafkan, tapi dia tidak bisa melupakan apa yang sudah dilakukan orang lain itu kepada dia. Gitu ya. Nah, sebagai umat manusia ya, kita pasti harus bisa, di agama manapun kita diajarkan untuk memaafkan orang lain gitu. Dan bahkan kita meminta maaf lalu kita memaafkan orang lain, itu hal yang sangat penting. Ya. Setiap orang meninggal misalnya, keluarga pasti mengumumkan mohon maaf kalau jika almarhum atau almarhum ini memiliki kesalahan, selalu kayak gitu kan. Nah, itulah. Jadi sebelum kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa, mungkin kita bisa meminta maaf ya, dan memaafkan orang-orang yang sudah menzalimi kita, mungkin ya, seperti itu. Berani mengalah ya, mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah ini poin pentingnya itu adalah ketika kita mengalah, kita tunjukkan kita tuh memang pantas gitu loh untuk menjadi nomor 1 gitu. Oke, sekarang saya kalah gitu.
untuk apa namanya, untuk proyek ini. Tapi saya akan bisa dapat yang lebih besar dari proyek ini. Seperti itu. Tapi ingat, kita boleh optimis, tapi jangan ambisius, ya. Ingat, jangan ambisius, karena ambisius itu adalah sifatnya negatif. Beda dengan optimis. Kalau optimis itu kita melakukannya dengan cara yang positif. Oh, saya nih ditikung nih sama apa namanya, sama orang nih. Nah, saya harus naik. Nah, tapi naiknya itu dengan positif. Tapi ketika kita ambisius, kita itu lebih cenderung untuk berani melakukan segala sesuatu di luar yang baik, di luar yang tidak baik, untuk mendapat tujuan kita. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Berani misalnya menyikut teman, lalu mencuri start misalnya. Nah, itu sama dengan ambisius, ya. Tapi tetaplah jadi orang yang optimis. Selalu eling dan waspada, ya, murah hati dan murah senyum, dermawan ya. Ini kayaknya sudah. Oke, ringan tangan, ya. Ringan tangan ini bukan berarti KDRT, ya. Ya, jangan sampai ringan tangan ini dimaknai dengan KDRT. Ringan tangan itu mudah suka menanam. Tahu sopan santun dan tata krama, tahu posisi. Oke, kayaknya ini sudah, ya. Ini hanya sharing aja supaya kita tuh mengenal diri kita sendiri sebelum kita masuk ke keterampilan, ya. Karena kalau sudah bicara tentang keterampilan, kita tidak bisa memulai suatu keterampilan kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri. Kayalah. Jadi kita kenalilah diri kita sendiri dulu, tahu kekuatan dan kekurangan kita. Nah, kita bentuklah soft skill kita. Hard skill itu hard skill itu mendukung soft skill. Begitu juga saling berhubungan. Kita punya hard skill, kita juga punya soft skill.